Kami laki-laki yang mabuk ini, tapi saya tidak masuk di dalam. Saya lihat orang yang punya anak 1, 2, 3 sampai 4 itu tinggal mereka seret saja dari melalui dari 14 dari sana datang. Saya saksi mata. Jadi barang itu bukan sebatas itu, sekarang tetap mengalir. Siraman hari ini Roh Kudus yang menyiram kita. Yang selama ini ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah, mengaku saja. Ada yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, ada yang tidak mencintai Tuhan. Cinta dunia, apalagi novela. Dia datang itu kasih tinggal ibadah. Dia injak guntur itu lagu dunia, bukan lagu surga. Hal yang Tuhan berbicara kepada kita hari ini bersorak-sorai, bersukacita. Ini hari kemenangan, hari di mana setiap orang itu datang menimba. Dia memungut dengan cuma-cuma air kehidupan. Roti mana yang tercurah dari surga turun untuk diisi dalam kehidupan kita. Tidak makan seperti kita makan nasi, makan kasmi, makan keladi, makan ikan sayur. Tidak. Dia dengan begitu masuk, setiap orang itu rasa bahwa dia sudah puas. Dia minum dalam satu minuman itu. Dia makan dalam satu makanan itu. Dari perlindungan Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Dia melindungi kita. Sebenarnya mau bersyukur seperti apa? Bukan nanti akhir tahun bawa berapa uang datang kemari. Tidak. Setiap orang itu merasa bimbingan Tuhan, perlindungan Tuhan yang besar. Jaga saya yang bicara ini, jaga saya punya istri, jaga saya anak-anak. Jaga nyawa itu supaya jangan terancam. Sekalipun terancam, tapi jiwa itu tidak guna-gunanya. Dia tetap hanya punya pengharapan kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Sekalipun saya terhempit, sekalipun saya jatuh, sekalipun saya ada dalam masalah, tetapi Tuhan tetap menyertai. Kita semua yang menghadapi masalah, tapi bukan itu yang membatasi kita dalam sukacita. Melayani Tuhan itu orang bebas. Kalau yang pegang telepon, HP itu, baterai lo, tidak ada pulsa, pasti tidak akan bicara kan? Jadi kalau terisi, tetap bicara mau kemana, ke barat, ke timur, ke sini, tetap bicara saja. Perlu ada komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih, Kau menyertai saya sampai saya diselamatkan pada hari ini tanggal 12. Saya tadi dengar itu Mama Sofia Yisir, dia bermazmur Kambuaya. Yisir itu ibu Yisir. Sebelah waktu dia lihat betulkah? Tahu. Baru Tuhan bilang, itu yang mempermalukan orang-orang bijak. Tahu tidak? Datang dulu firman menunjuk, memberitahukan supaya tempat ini orang bersukacita, bebas untuk bermazmur kepada Tuhan, menyembah, bersaksi tentang apa perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada kita. Sangat besar, tak sanggup kita menghitung.
tak sanggup kita dimas. Tapi Tuhan itu besar, karena Dia mengasihi kita. Dia panggil kita dalam semua sini, seleksi sampai yang sekarang tinggal ini. Itu harus bersyukur kepada Tuhan. Yang tinggal ini sampai hari ini tanggal 12 Desember, tinggal 19 hari mengakhiri. Iya. Jadi kita ini ada di dalam perlindungan yang maha besar dari Allah. Tuhan melindungi ada 3. Yang pertama adalah tubuh ini dilindungi, jiwa ini dilindungi, roh ini dilindungi, sehingga saya bisa melakukan apa saja menurut saya punya mau. Tetapi ada pengaturan, ada perhatian. Tuhan mengatur langkah kita, dan Tuhan memperhatikan kehidupan kita, supaya setiap orang yang sudah masuk di dalam tubuh Kristus tidak akan hilang dari tubuh Kristus. Bagian ini sudah ditentukan, karena Tuhan dengan begitu besar kasih-Nya itu mengasihani kita, mengampuni kita. Semua tindakan perbuatan kita Tuhan siap mengampuni. Hanya hati yang taat dan cinta Dia dalam tugas tanggung jawab kita untuk melayani Dia. Jadi saya ajak kita buka di Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 1 sampai ayat ke-9. Berikut aman dalam tangan Tuhan. Aman di dalam Tuhan. Itu yang biasa berkali bangun. Dulu saya juga mau. Saya tak menyangka itu orang tua. Dia datang dulu baru saya Tuhan pisahkan. Tapi kita tidak bisa sembarang bangun untuk Kristus. Tidak sembarang bangun Pantekosta, sidang di Mataram, dan gereja-gereja lain. Kalau GKI sendiri di sini dunia rusak. Orang dibahas masih kurang. Dunia rusak. Maka sekarang Tuhan hadir bangkitkan generasi-generasi muda. Gereja-gereja baru. Gereja-gereja karismatik supaya penuhi setiap daerah. Bumi persada tanah Papua. Cendrawasih, manis-manis. Ya, untuk pemimpin tujuan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sedingkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku, jadikanlah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku 1 tahun itu yang tadi disampaikan oleh Bunga. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, oleh karena
namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku. Yesus waktu di Kaisar. Ya Tuhan Allah setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepadamu. Allah, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Ayat 9, sebab engkau telah memiliki sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke dalam musuh, tetapi menegakkan hatiku di tempat yang lapang. Jadi Mazmur ini berbicara tentang kesengsaraan daripada Yesus Kristus. Orang lain berbicara tentang kelahiran, kita berbicara tentang kesengsaraan dan kematian. Sebab kita dulu mati dalam hal seperti itu. Hidup di dalam berhala. Tapi oleh karena kasih setianya, dia masih membuka pintu anugerah itu terbuka sampai hari ini. Kita datang masuk dan tenang di dalam Dia, aman di dalam Dia, karena Dia melindungi kita. Presiden pun tidak, gubernur pun tidak, bupati pun tidak, wali kota pun tidak, distrik pun tidak. Hanya Tuhan adalah gunung batuku. Bukan lari naik di Gunung Nares itu tidak. Anak panas sana tidak, Yesus sana tidak, Mensi sana tidak. Hanya lari dalam hati, berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, lari berlindung kepada Tuhan, naik kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tenang di dalam Tuhan, karena Tuhan melindungi kita. Sampai hari ini kita hidup bukan siapa-siapa tidak, mau ganteng siapa tidak, cantik siapapun tidak, hanya Tuhan saja. Saat kita melihat di dalam tayangan-tayangan film mengenai kesengsaraan Yesus, ada yang menangis atau tidak? Dia mengasihi kita, Dia menjaga kita sampai hari ini kita ada. Kita bukan saksi mata, tapi iman yang kita percayai bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat dunia. Dia itu adalah Tuhan yang mengasihi dunia, bukan dunia yang kita jalan dan mandi ke sana kemari, tidak. Dunia adalah manusia kita ini. Dia mengubah yang manusia itu menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang ada di dalam roh, memikirkan merenungkan pekerjaan Tuhan. Sembahyang itu seperti apa? Bukan gigi sakit, tidak, itu pekerjaan roh ini. Bekerja sampai mati seperti Bapak Penetua kita orang kaya. Itu hanya tubuh mau diganggu seperti Ayub, Tuhan akan menjaga. Dia bilang, iblis kau boleh mengambil tubuh, tapi roh itu saja milik Tuhan. Jadi takut hari ini sudah. Mau kapan takut lagi? Pekerjaan yang kita kerja itu bukan hal-hal yang utama. Lepaskan itu dan datang beribadah kepada Tuhan. Hamba bicara, saya bicara, saya ketua gereja.
Tapi saya tidak aku itu, tapi saya lihat jemaat ini kan saya punya. Saya harus bicara, memberikan peringatan supaya jangan hidup-hidup seperti orang-orang bodoh yang tidak mengenal hari-hari Tuhan. Tubuh Kristus harus terus orang jangan firman Tuhan pernah tanyakan bahwa tanda, wah kamu sudah terus. Nah ini makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari kita sudah mengerti tentang ibadah. Dikerjakan bukan sakit. Lebih baik malaria boleh, rematik boleh, asam urat boleh, itu boleh. Tetapi kalau ibadah dengan Tuhan itu barang enak. Enak. Haleluya. Karena kita belum tahu kenapa ayat firman Tuhan tadi disampaikan. Dia menyerahkan nyawa karena dia tahu bahwa dia diselamatkan oleh Allah Bapanya sendiri. Daud ini, Samuel pasal 23 ayat pertama sampai dan seterusnya itu yang lain tidak. Hanya berapa ayat itu?